Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami diberkati, disembuhkan, dipulihkan. Firman-Mu menjawab doa-doa kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Dalam nama Yesus Bapa. Haleluya Tuhan. Dalam nama Yesus, firman-Mu menjadi kuat dalam hidup kami. Firman-Mu menjawab doa-doa kami. Pengurapan atas hamba-Mu yang menyampaikan firman, dan kami semua yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Ya, gak usah terpengaruh dengan keadaan yang ada di Timur Tengah. Ya, itu jauh banget dari Indonesia. Haleluya. Kalau ada orang bilang, waduh, takut nih Indonesia mau dibom katanya sama Israel. Ya ampun. Jauh Bapak Ibu. Ya, jauh. Kita doakan supaya ada perdamaian. Ya, ada perdamaian. Tadinya saya marah ketika jadwal keberangkatan saya ke Holy Land diundur ke tanggal 10 Maret. Harusnya saya berangkat tanggal 1 Maret nanti malam. Ya. Jadi travel sebulan lalu bilang, Pak Pendeta Hari, maaf, perjalanan Bapak diundur ke tanggal 10 Maret. Saya marah. Karena saya harus atur jadwal lagi khotbah pelayanan gitu ya. Kenapa mundur? Karena pesertanya sebagian besar ada di tanggal 10. Wah, kalau saya paksa, nggak bisa, harus tanggal 1. Maka pasti tidak bisa terbang Bapak Ibu. Karena Dubai tutup, bandaranya tutup. Dan penerbangan ke Dubai, ke arah Timur Tengah, semua tutup. Ya, tadi malam, hari ini juga masih. Semoga, biasanya kalau perang begini nih hanya sekitar 4-5 hari Bapak Ibu. 4-5 hari sudah, rudalnya habis sudah. Ya, udah habis, bikin lagi. Nah, bikinnya ini 2 tahun. Ya, jadi ini perang canggih banget Bapak Ibu. Ya, ini perang canggih. Ya, tadi saya masih nyimak terus di YouTube. Saya nyimak terus bagaimana keadaan di sana. Tapi jangan khawatir, kita tetap tenang dan tetap bersandar pada Kristus. Amin. Jadi gini, kadang-kadang kita berdoa ya supaya damai, tapi kok kayaknya Tuhan diam gitu ya. Tuhan diam, nggak jawab gitu ya. Ada maksudnya tuh. Ada maksud Tuhan ya. Kadang-kadang kita nggak mengerti pada saat ini, tapi nanti mungkin bulan depan, minggu depan baru ngerti maksud Tuhan. Seperti tadi saya bilang, tanggal 1 diundur, marah kan saya. Oh ternyata ini waktu saya kemarin lihat Israel mulai serang Iran, saya ngomong sama istri, oh ini maksud Tuhan diundur gitu. Ya, ini di peserta saya tanggal 10 mulai ada yang bilang, Pak Pendeta gimana? Tenang, tetap jalan. Ya, tetap jalan. Tapi bandara Dubai tutup sebentar aja. Nanti kan sore buka bareng ya. Jadi buka bareng. Oke, buka. Nah, kadang-kadang kok Tuhan diam gitu. Terus apa yang kita lakukan? Ketika hari ini doamu rasanya kok Tuhan diam gitu ya. Kita bingung gak sih kalau Tuhan diam? Siapa yang di sini masih kerja ya, punya bos gitu. Kalau bos kamu tiba-tiba diam gitu, bingung atau senang? Senang ya, oke. Bos tiba-tiba diam gitu. Kita sapa, pagi bos. Terus kita kusak-kusuk gitu pegawai. Ada apa ya? Ada apa ya? Gitu. Biasanya bos senyum, ada apa ya gitu.
Atau pernah didiemin sama pasanganmu, sama istri, sama suami gitu. Kenapa tiba-tiba suami diam? Terus biasanya istri ngomong sama anak-anak, kenapa ya nak ya? Ada apa ya nak ya? Gitu. Ya. Atau tiba-tiba istri diam, papanya nanya ke anak, kenapa ya? Kenapa ya? Ah udah biasa mama diem katanya. Kalau uangnya habis juga diem. Gitu enggak Enggak ya. Ini orang berspekulasi, orang mulai hitung-hitungan. Wah ini perang dunia ketiga akan mulai. Ya ampun Bapak Ibu. Tenang Bapak Ibu. Santai aja. Pokoknya hidup benar aja di hadapan Tuhan. Kita usahakan supaya apa yang menjadi maunya Tuhan kita kerjakan. Nah hari ini ada satu tokoh di Alkitab. Mungkin ini gak terkenal ya tokoh ini. Tapi tokoh ini membuat orang-orang di sekitar jadi tahu dan kagum dengan iman yang dia miliki. Matius pasal 15. Matius 15 ayat yang ke-21 mulai. Matius pasal 15. Ya, yang di rumah juga boleh ya, buka Alkitabnya ya. Yang di rumah ikut ibadah kan? Ya. Jangan buka yang lain. Buka Alkitab ya. Buka Alkitab. Lalu, ya. Judul perikopnya adalah perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir kemana? Tirus dan Sidon. Yesus pergi dari mana tadi? Dari situ. Lalu Yesus pergi dari situ. Dari mana? Dari kumpulan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Nanti baca di ayat 1 ya. Yesus gak mau berdebat. Yesus gak mau berdebat dengan ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kenapa? Karena orang Farisi dan ahli Taurat itu debat hanya untuk menunjukkan bahwa dia benar. Sekalipun Yesus pernah tegur, kamu beribadah tapi hatimu udah di situ. Kamu kelihatannya menyembah Tuhan tapi kamu cuma pura-pura. Itu orang-orang Farisi. Makanya Yesus menyingkir. Ya. Jadi Bapak Ibu, teman-teman, jemaat, kalau ada orang ngajak debat ya, tentang kekristenan, debat, jangan mau. Kenapa? Kalau diskusi, ajak diskusi. Tapi kalau debat, jangan. Karena tidak ada pertobatan dalam perdebatan. Gak ada. Ya, tapi kalau diskusi monggo. Tapi kalau debat, jangan. Hari debat yuk, ngapain debat? Ngapain debat ya? Kenapa Tuhannya orang Kristen 3? Ya gitu ya. Kenapa? Ya udah. Karena ajaran kami memang Tuhan kami sebetulnya itu tadi Bapa, Putra, Roh Kudus ya. Tapi sebenarnya itu satu, nggak ngerti kamu ya. Kenapa? Karena kamu bukan Kristen. Oh. Ya, ngomong gitu aja. Supaya kamu ngerti kenapa Tuhannya 3, jadilah Kristen supaya kamu tahu gitu ya. Mau dijelaskan, oh gini seperti telur ya, ada kulit, ada putih, ada semakin hancur. Kau menjelaskan tentang Tuhan yang kau gambarkan dengan benda, gak ada tandingannya Bapak Ibu. Seperti saya sebagai pendeta, sebagai papa, sebagai Pak RW, semakin hancur. Gak bisa Bapak Ibu. Karena Tritunggal itu hanya diimani, dipercaya. Bukan untuk direka-reka begitu. Kau jadi Kristen dulu yang benar, maka kau akan ngerti. Nah Yesus nyingkir di situ. Lalu pergi kemana tadi? Mana ayatnya? Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah mana? Tirus dan Sidon. Masih ingat kota Tirus dan Sidon ini? Ini sebetulnya kota ini nasibnya sama seperti Sodom dan Gomora. Artinya apa? Kota yang dikutuk oleh Tuhan. Tirus dan Sidon. Ini kota yang dikutuk. Sama nasibnya seperti Kapernaum atau Kafarnaum. Kota yang dikutuk oleh Tuhan. Kenapa dikutuk? Karena kota Kafarnaum atau Kapernaum ini banyak terima mujizat Tuhan. Tapi nggak mau melakukan apa-apa untuk Tuhan. Nah kota ini sama. Tirus dan Sidon ini dikutuk oleh Tuhan. Ya, tapi Yesus lebih suka menyingkir ke sana. Biarin. Nah sudah dekat Tirus dan Sidon. Masuk ke sini kota yang dikutuk. Datang siapa itu? Ayat 22. 22, ayo ya. Maka siapa? Datanglah seorang perempuan. Ayo sama-sama, 2, 3. Maka datanglah seorang. Stop,
Perempuan, stop, Kanaan aja. Perempuan Kanaan. Nah, udah tinggalnya di Tirus dan Sidon, kota yang dikutuk oleh Tuhan. Datang perempuan Kanaan. Perempuan Kanaan ini, orang-orang Kanaan ini, orang-orang yang tidak berhak atau nggak ada jatah terima mujizat. Nggak ada. Nggak ada keselamatan bagi orang-orang Kanaan. Orang nggak dianggap orang-orang Kanaan itu. Seperti tadi pagi saya cerita, orang Samaria dan orang, apa tadi? Siapa yang datang tadi pagi? Orang Samaria dan Yahudi, bukan Samarinda, Yahudi. Orang Yahudi. Nggak bergaul, ini sama orang Kanaan. Ya, mana ayat 22 tadi? Masih 22 dulu. Ya, datang orang Kanaan tuh, orang yang nggak ada jatah keselamatan. Gitu. Sudah tinggal di Tirus dan Sidon, dia orang Kanaan lagi. Kayak kita nih ya, harusnya kita semua nih ya, saya juga nih ya, termasuk golongan orang yang dikutuk loh. Puji Tuhan kita diselamatkan, amin. Diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Harusnya kita ini gak ada jatah, ya ampun, siapakah aku ini Tuhan. Terus jadi biji, ya ampun kita ini sebetulnya sama dengan orang-orang Kanaan ini. Tapi karena kita terima Yesus, dipindahkan dari neraka ke surga. Nah, datang orang perempuan Kanaan ini dari daerah itu dan berseru. Nih, seruannya begini. Sama-sama kasihani lagu. 2, 3. Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud. Karena anakku perempuan dan sangat menderita. Kasihani aku Tuhan. Anakku kerasukan setan dan sangat menderita. Itu keluhan ibu-ibu zaman dulu. Kalau zaman sekarang, kasihanilah aku ya Tuhan. Karena anak-anakku kerasukan handphone. Dan sangat ketergantungan. Gitu. Handphonenya sih nggak salah Bapak Ibu. Tapi kalau udah kerasukan handphone. Pernah ya ada anak yang main handphone diambil handphonenya nangis. Itu udah kerasukan. Itu udah kerasukan. Ya, anak-anak sekarang mana bisa main congklak. Zaman saya kecil ya, sekarang sih kecil ya, dulu lebih kecil lagi. Mana ada, ngerti, main gobek sodor atau bak sodor, nggak ada yang tahu sekarang. Ya, anak sekarang kalau main petak umpet, wah hilang seminggu. Karena nggak tahu cara mainnya. Di Baduy kemarin istri saya beliin itu mainan ular tangga, ya, tapi besar, tangganya besar. Yang jadi bidaknya adalah orang, anak-anak. Sambil ngitung, itu dilempar itu dadunya, dilempar yang terbuat dari bantal dadunya. Tapi karena kelamaan disimpan di rumah, jadi tiap kali dilempar, untuknya 5 terus, 5 karena nggak bisa berubah, 5 lagi, karena udah kepeng, 5 lagi. Sambil belajar. Ya Tuhan anak Daud. Ini yang membuat Tuhan bilang, orang tinggal di Tirus dan Sidon. Kota yang dikutuk. Dia seorang Kanaan. Tapi kok kenal aku lebih dari yang lain? Dari mana buktinya kenal Tuhan lebih dari yang lain? Karena biasanya orang-orang sana menyebut Yesus orang Nazaret. Yesus anaknya Yusuf tukang kayu. Tapi perempuan ini Tuhan anak Daud. Artinya Mesias yang akan datang. Ini orang kenal aku di atas rata-rata. Ini yang membuat Tuhan berbelas kasihan Bapak Ibu. Makanya hari ini kenal Tuhan lebih lagi di atas rata-rata. Ya, tapi Tuhan tetap menguji. Ini bener nggak kenal aku di atas rata-rata? Atau hanya sekedar dia pernah dengar orang, Tuhan anak Daud, terus aku menolong. Jangan-jangan dia cuma ikut-ikutan. Dan dia jalan. Ya, Tuhan anak Daud, kasihanilah aku. Tuhan jalan, ayat 23. Ya, tetapi, sama-sama, 2, 3. Tetapi Yesus sama sekali, stop.
Diam. Tuhan anak Daud. Tuhan anak Daud. Tuhan anak Daud. Yesus diam. Nah, karena Yesus diam, murid-murid merasa dapat angin gitu. Bisa ngusir orang ini. Wah, dia bilang gini. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya. Maaf ya guru ya. Guru maaf guru. Suruh dia pergi guru. Dia mengikuti kita dengan teriak-teriak. Emang guru nggak terganggu? Saya sih terganggu guru. Mohon izin guru. Saya usir ya. Gitu. Itu murid-muridnya. Aneh ya. Aneh loh. Aneh. Kadang-kadang kita karena kenalnya Yesus di bawah rata-rata. Kadang-kadang kita jadi batu sandungan bagi orang lain. Bukan jadi batu loncatan gitu. Lewat hidup kita nama Yesus dimuliakan. Tapi kadang-kadang kita ngusir. Ngusir orang. Beberapa bangku kan kosong deh. Ada sebuah gereja yang berdoa. Tim doanya. Wah, Pak Pendeta Hari. Itu tim doa saya hebat loh. Dia ngajak semua jemaat berdoa untuk bangku-bangku yang kosong. Wah, dia doa. Mari kita doakan bangku-bangku yang kosong. Supaya penuh minggu depan. Dia doa. Dengan lawatan Tuhan, dia doa. Akhirnya 2 minggu kemudian, bangku-bangku itu penuh semua. Penuh. Ya, penuh. Karena mau Natalan. Jadi penuh. 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 Gak ada yang kosong. Gak ada yang kosong. Nah, yang doa tadi sama istri sama anak-anak punya bangku khusus di depan, punya bangku khusus. Biasa gitu ya, ada jemaat yang setia tuh punya bangku khusus. Duduknya di situ terus nggak pindah-pindah. Ada ya, gitu juga ya. Jadi gembalanya itu memudahkan gembala. Kalau bangkunya kosong, oh dia nggak datang gitu, bagus. Tetaplah di situ ya. Jangan pindah-pindah ya. Nah, dia datang kan, satu keluarga ini yang berdoa tadi. Terus bangkunya didudukin orang, jemaat baru. Terus dia ngomong sama pelayan Tuhan. Siapa orang itu? Lah, itu orang baru Pak. Baru datang. Oh, dia jemaat baru. Dia nggak tahu itu bangku saya. Usir dia. Loh, usir dia. Kemarin Bapak doa supaya penuh. Begitu penuh suruh usir. Nah, muridnya begitu. Muridnya begitu. Guru, mohon izin ya. Aku usir dia ya. Harusnya murid Yesus itu bilang ke ibunya, Bu, tenang Bu. Yesus masih jalan Bu. Saya yakin Yesus dengar teriakan ibu. Tenang Bu. Ya, kemarin juga gitu Bu. Waktu ada orang teriak, Yesus kelihatannya diam. Tapi tenang Bu. Yesus sedang menguji Ibu. Hai Bu, pelan-pelan Bu sama saya. Ibu ngapain? Ini anak saya. Oh ini anaknya. Dek tenang dek. Harusnya gitu. Amin. Harusnya gitu. Kalau ada orang nyari gereja di sini, di LG nih, ini LG ya. Datang ke Bapak Ibu jemaat nih. Ada gereja nggak sih? Oh nggak ada, sana. Aja. Amin. Lewat hidupmu nama Yesus dimuliakan. Ini muridnya enggak. Muridnya bilang, mohon izin guru. Aku usir dia ya. Ya. Ya lanjut tadi ayat 23 tadi masih, 23. Coba tongolin ya. Suruh dia pergi, ia mengikuti kita dengan, mana tadi? Dengan teriak-teriak, suruhlah dia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Mengganggu guru. Malu kan? Ayat 24, dengar nih ya. Dengar, Yesus ngomong gini. Yesus, jawab Yesus. Sorry ya, gitu. Sambil ngeliat wanita itu yang teriak-teriak tadi. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Gitu. Bayangkan. Udah. Tuhan anak Daud, kasihanilah aku. Tuhan anak Daud. Muridnya bilang, diam, jangan berisik. Dia tambah lagi Yesus, sorry ya. Aku diutus bukan untuk kamu, itu bahasa lainnya. Tapi untuk orang-orang Israel. Kamu kan orang Kanaan. Gitu. Orang Kanaan sama orang Israel itu ya, nggak ngobrol. Seperti orang Yahudi, ortodok, yang Bapak Ibu pernah ke Israel. Ortodok tuh yang sininya ada rambutnya itu. Yang gak dipotong rambutnya. Yang pakai kipa, pakai jubah. Jualan. Itu kalau papasan dengan kami orang-orang asing ya. Terutama orang Indonesia dan orang asing nih. Papasan gitu ya. Dia minggir gitu Bapak Ibu. Dia minggir dan tanah yang bekas telapak kita. Dia gak mau injak. Najis katanya. Bayangkan. Saya ngomong sama peserta. Bapak Ibu di depan kita ada orang-orang Yahudi ortodoks. Dia pasti minggir Bapak Ibu.
dia nggak mau berpapasan dengan kita. Kenapa Pak Pendeta? Kita ini orang-orang najis, ya. Tapi biarin, saya godain dia. Pas dia minggir ke kanan, saya ke kiri. Mau kemana lu? Mau kemana lu? Sampai dia mepet tembok gitu. Lari kemana lu? Najis. Dan bekas telapak kita ini nggak mau diinjak oleh dia. Bayangkan. Gini, dia minggir gitu. Sambil ngomong-ngomong kayak bahasa Ibrani. Ngomel-ngomel begitu. Untung saya nggak ngerti artinya ya. Jadi najis begitu. Sampai ini orang Kanaan tinggal di Tirus dan Sidon. Waktu dia teriak-teriak, muridnya minta izin usir anak itu, usir perempuan itu. Yesus malah ngomong gini, sorry ya, tampilin ayatnya. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kamu gak ada jatah untuk keselamatan. Maaf ya. Gitu. Tapi lihat perempuan ini. Ya. Oke, ayat 25. Ayat 25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata sama-sama Tuhan. 2, 3. Tuhan. Lagi 2, 3. Sambil nyembah dia. Tuhan, tolonglah aku. Dia yakin banget bahwa Tuhan anak Daud yang artinya Tuhan Mesias yang dinantikan. Pasti mau nolong saya. Sekalipun mungkin saya nggak ada jatah untuk mujizat itu. Tapi saya yakin engkau akan menolong. Karena hatimu nggak mungkin jahat. Gitu. Ya, karena engkau pasti menolong, nggak pernah menolak setiap orang yang datang kepadamu. Maka dia berteriak, Tuhan tolonglah aku. Wah, dia pikir langsung ditolong ya, enggak loh. Lihat kalimatnya, ayat 26 nih. Lebih ngeri Bapak Ibu. Ya. Tetapi Yesus menjawab. Apa itu? Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak. Dan melemparkannya kepada. Anjingnya jangan lihat saya dong. Anjing gitu. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada Bleki. Ini kata anjing ya untuk menyebut perempuan Kanaan dan orang-orang Kanaan sudah biasa Bapak Ibu. Jadi hal biasa. Mereka disebut anjing gitu. Terus binatang-binatang yang lain udah biasa di sana. Karena memang begitu penyebutannya. Ya, karena tadi di awal saya bilang, orang bukan nomor 2 lagi, nomor 4 mungkin. Ya, gak layak terima mujizat. Gak layak nih. Tidak patut mengambil dan melemparkannya kepada Bleki. Pada anjing, gak patut. Kalau perempuan ini baper, dia pasti ajak anaknya pulang. Dibilang Bleki. Gitu. Kita Bleki nak, kita anjing nak, pulang nak. Terus dia ngomong sama Tuhan Yesus tadi. Bilang dong Tuhan, kalau gak mau nolong, bilang dari tadi. Jangan orang di Bleki-Blekiin. Jangan baper Bapak Ibu ya. Kalau engkau baper, engkau gak terima mujizat Tuhan. Amin. Bilang sama sebelahnya, jangan baper. Lagi-lagi agak keras 2, 3. Jangan baper. Sekarang ngomong sama barusan ngomong. Kamu juga. Jangan baper. Kalau perempuan ini baper, dia nggak terima mujizat Tuhan. Ya, nggak layak ya, sorry ya. Ngambil roti yang disediakan untuk anak-anak. Terus melemparkannya untuk anjing. Maaf ya. Tuhan mau ngomong, kamu perempuan Kanaan. Seringkali ya, kalau kita ada dosa, terus kita mau datang ke gereja nih. Layak nggak ya aku ya ampun. Belajar dari perempuan ini. Ya, kalau engkau baper Bapak Ibu.
Gue gak terima mujizat Tuhan. Kadang-kadang ya kita kesel, maaf sama jemaat, sesama jemaat. Tuhan yang kita marahin. Kita marah sama sesama jemaat gitu. Kok ngeselin ya jemaat itu. Kita ngambek sama Tuhan, kita gak ke gereja. Itu baper namanya. Ya, Tuhan sih cuek aja. Ya, cuek aja Tuhan. Kita yang rugi Bapak Ibu. Kita yang rugi. Yang di rumah juga ya, tadi udah ngomong sama sebelahnya. Jangan baper gitu, sudah. Oke, gak manggut-manggut gini udah. Oke ya. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini wanita gak baper. Bahkan ketika Tuhan menyebut dia dengan bleki tadi, ya, yang kata anjing tadi, lihat jawabannya. Keren loh, jawabannya lihat. Ayat 27. 27. Ayo, klik. Mana? 27. Kata perempuan itu, nih denger tuh. Benar Tuhan, namun bleki itu, anjing itu makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ini bahasa sehari-harinya gini, gak apa-apa engkau bilang aku bleki, gak apa-apa engkau bilang aku anjing. Tapi anjing itu nunggu remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Gak apa-apa aku adalah orang Kanaan yang gak ada jatah keselamatan mujizat. Tapi aku nunggu Tuhan. Keren kan? Dan ini yang membuat Tuhan langsung teriak. Ketika dia dengar jawaban dari perempuan ini sambil jalan. Gak layak melemparkannya. Benar Tuhan. Mungkin sambil deketin ya. Benar Tuhan. Tapi anjing itu nunggu remah-remah yang jatuh. Berhenti Tuhan. Terus Yesus ngomong gini. 28. 28. Ya tolonglah. Ya oke. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hei ibu, besar imanmu." Amin. Sama-sama, maka jadilah. 2, 3. Maka jadilah kepadamu. Dan seketika itu juga. Yes. Dan benar Tuhan. Hah? Yesus berhenti langsung. "Hei ibu, besar imanmu." Tuh kan. Gak baper dia. Gak baper. Sampai Tuhan puji dia loh. Besar imanmu. Bener Bu, engkau orang Kanaan Bu. Dan engkau ada di Tirus dan Sidon. Tapi lihat. Besar imanmu ternyata. Hah? Engkau kenal aku di atas rata-rata. Oh ini yang membuat kau kenal aku di atas rata-rata. Karena imanmu besar. Terus Tuhan bilang. Jadilah kepadamu. Seperti yang kau kehendaki. Ibu ini menghendaki apa sih? Berkat yang lain enggak? Enggak loh. Hanya anaknya sembuh. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Terus bilang, "Mama, nak, Ma kita di mana Ma? Kita di Tirus dan Sidon." Aduh, udah sembuh nak. Puji Tuhan. Yesus tumpang tangan enggak atas anak ini? Anak ini sembuh karena Yesus tumpang tangan atau karena iman mamanya. KKR di Jawa Tengah. Terus ada seorang ibu datang ke pembicaranya. "Pak Pendeta jahat loh, kenapa? Pak Pendeta pilih kasih loh, kenapa? Pak Pendeta tadi gak tumpang tangan di atas kepala saya. Makanya saya gak sembuh ini. Padahal Pak Pendeta udah lewat depan saya udah taruh kepala saya minggir-minggir begini." Tapi Pak Pendeta gak tumpang tangan. Jadi saya pulang sakit. Tuh, mengkultuskan pendeta itu. Ibu ini, anaknya ini sembuh bukan karena Yesus tumpang tangan. Karena apa? Yes. Tuh, jangan baper. Kalau pendeta nggak sempat tumpang tangan, nggak apa-apa. Tuhan yang akan menyembuhkan karena imanmu. Amin. Sampai ngejar-ngejar pendetanya.
Mau masuk mobil, jangan jalan dulu Pak, tumpang tangan dulu Pak. Sambil mobilnya jalan pelan, ikut terus gitu. Hei, ini anak ini sembuh karena iman dari mamanya. Kalau pengen ditumpang tangan itu seperti Naaman. Tahu Naaman? Sakit apa Naaman? Iya, Naaman sakit kusta. Terus pembantunya bilang, coba Bu, kalau Bapak ini pergi ke Samaria itu ada seorang nabi di sana, pasti bisa menyembuhkan. Pergilah dia ke sana dengan membawa surat dari raja. Ya, nama nabinya siapa? Depannya E. Elisa apa Elia? Elisa apa Elia? Tuh kan bingung kan. Begitu pertama Elisa. Kedua tanya Elia apa? Elia. Yang ketiga Elsade. Datanglah. Terus Naaman ngomong sama pembantunya, kasih tahu abdi Allah itu, aku sudah di depan pintu. Baik Tuhan. Pembantunya datang. Elisa juga nyuruh pembantunya. Tuh. Jadi pembantu sama ketemu sama pembantu. Jadi PBB, Persatuan Babu-Babu. Ngobrol lah tuh pembantu sama pembantu. Ada apa pembantu? Gini pembantu katanya gitu. Tuhan saya udah datang. Oh iya, yang sakit itu ya? Benar ya? Pembantunya Elisa datang. Tuhan itu sudah datang. Oh iya, kata Elisa. Suruh dia jebur di sungai Yordan. Tuh, kalau zaman sekarang mungkin Elisanya sambil baca handphone gitu ya. Suruh dia jebur 7 kali, nanti sembuh. Dia tungguin lagi. Udah cukup sana. Oh, gitu aja Tuhan. Ya. Ngomong lagi sama pembantunya. Tolong Tuhan kamu suruh jebur di sungai Yordan 7 kali. Nanti sembuh. Itu kata abdi Allah. Oke Tuhan suruh jebur ke sungai Yordan 7 kali. Marah. Naaman. Saya pikir hamba Tuhan itu keluar menemui saya. Lalu dia berdoa memanggil nama Tuhannya. Dan menjamah kepala dan luka-luka saya. Lalu Tuhannya menyembuhkan. Ternyata cuma ngutus pembantu. Dan saya suruh jebur di sungai Yordan. Pulang karena baper. Ketika dia ngomong pulang, sembuh gak itu? Ketika Naaman bilang pulang, masih sakit atau sudah sembuh? Sakit, karena baper. Pulang. Lalu pembantu tadi meyakinkan dia. Tuhan, maaf Tuhan. Kalau seandainya abdi Allah itu nyuruh perkara yang berat, Tuhan mau gak? Maulah. Ini cuma jebur Tuhan. 7 kali sembuh. Berubah pikiran dia. Mulai, ya aku baper ya. Ya ampun, malu nih pulang nih, tetap sakit nih. Ya udahlah ikutin aja. Sambil dia jalan gitu. Naik kuda, dia berubah pikiran. Iya ya, baper gak sembuh ya. Dia lihat sen kanan kosong, dia belok kanan. Putar balik. Dia jebur ke sungai Yordan. Jangan baper Bapak. Naaman sembuh bukan karena Elisa tumpang tangan. Naaman sembuh karena imannya mengikuti perkataan Elisa, abdi Allah itu. Sekarang dengar baik. Jangan baper. Amin. Imanmu yang akan menyembuhkan engkau. Kalau hari ini engkau gak baper, Tuhan ngomong gini. Kembali ayat yang ke-28 tadi. 28. Ya, tongolin lagi. 28. Engkau bisa berkata gini, maka jadilah kepada saya seperti yang saya kehendaki. Dan seketika itu juga usahaku sembuh. Dan seketika itu juga pekerjaanku sembuh. Tokoku sembuh. Amin. Keluargaku sembuh. Penyakitku disembuhkan. Kau bisa ngomong kalau engkau punya iman. Dan jadilah kepada saya seperti yang saya kehendaki. Dan seketika itu juga keluargaku sembuh. Apa yang kau rindukan? Masalahku sembuh. Amin. Itu karena iman. Bukan karena Yesus tumpang tangan.
Dan saya yakin setelah sembuh ini pulang ini orang. Wanita ini pulang ke kampungnya. Jangan kita pulang nak, terima kasih Tuhan anak Daud, terima kasih Tuhan. Tuhan pesan, jangan baper. Ya, aku diam tadi karena aku pengen lihat kualitas imanmu. Aku diam karena ingin menguji benar enggak kamu kenal aku di atas rata-rata. Dan ternyata benar. Aku diam karena aku pengen lihat reaksimu. Baper atau enggak. Dan ternyata engkau enggak baper. Jadilah seperti apa yang kau kehendaki. Pulang. Baik Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku pulang enggak? Pulang dia. Masuk ke kampung halamannya. Ibu-ibunya pasti nanya ya. Hei Bu, anaknya udah sembuh. Sudah dong. Wah, di dokter mana? Di dukun mana Bu? Dokter dukun enak aja. Tuhan anak Daud. Oh iya, dia menyembuhkan. Dia sekarang di mana Bu? Di Tirus dan Sidon tuh. Di sana. Masih ada Bu? Masih. Aku bawa anakku yang sakit. Tapi sabar ya Bu ya. Pesannya nih. Jangan baper ya Bu ya. Nanti dianjing-anjingin tenang ya Bu. Amin. Jangan baper ya Pak. Jangan baper Bu. Supaya engkau sembuh. Amin. Kalau engkau baper, engkau pulang tetap sakit. Kalau engkau baper, pekerjaanmu gak sembuh-sembuh sampai hari ini. Kalau engkau baper, keluargamu gak sembuh-sembuh sampai hari ini. Kalau engkau baper, masalahmu gak sembuh-sembuh sampai hari ini. Hari ini, bilang ke Tuhan, gak apa-apa. Bleki itu nunggu remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Itu menunjukkan iman yang kuat. Gak apa-apa ketika engkau doa, kok gunung itu gak pindah-pindah ya. Gak apa-apa. Asal Yesus tetap di samping kita. Yesus menyelesaikan semua masalahmu hari ini. Kalau hari ini kau ngomong, minggu lalu juga aku dengar ini Pak Pendeta. Iya. Kenapa gak boleh? Karena kau baper. Bulan lalu saya juga dengar kalimat yang sama Pak Pendeta. Kok gak boleh Bu? Karena mungkin engkau baper. Terus nyanyi. Kalau lain ditolong. Kok saya enggak? Kok saya enggak? Hari ini Yesus ada dalam hidupmu. Wanita ini memberi teladan yang baik, perempuan ini memberi teladan yang baik. Imannya tetap kuat. Sekuat batu karang yang teguh itu. Dan hari ini, iman yang seperti itu yang Tuhan kehendaki. Jangan baper. Tundukkan kepala. Tundukkan kepala. Dalam nama Yesus Tuhan. Sekaralah nawar, sekaralah nawar. Dalam nama Yesus Bapa. Haleluya Tuhan. Mungkin hari ini posisimu sama seperti perempuan Kanaan ini. Tuhan diam. Bahkan mungkin Tuhan ngeledek kita dengan menolong orang yang kita benci. Kok dia yang hidupnya jahat? Kok kelihatannya aman-aman saja Tuhan? Dengar baik, jangan baper. Kalau engkau baper, engkau pulang nih, bebanmu semakin berat. Hari ini ada Yesus di sini. Gak apa-apa masalah itu masih ada. Gunung itu gak mau pindah, gak apa-apa. Tapi imanmu berkata bahwa apa yang kau yakini, Tuhan tetap setia. Haleluya. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan? Hati rasa sesak di dada, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegangku
tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih sampai, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan. Walaupun gunung itu tak berpindah. Yang mau angkat tanganmu dalam nama Yesus. Haleluya. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, Tuhan tolong engkau percaya Tuhan pulihkan engkau dalam nama Yesus. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang dalam nama Yesus. Walaupun gunung itu tak berpindah. Haleluya. Percaya Kau yang punya kuasa. Lawat kami Bapa. Ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Dalam nama Yesus. Lawat kami Bapa. Masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Dalam nama Yesus. Haleluya. Jemaat saja, jemaat. Walaupun Tuhan tolong dalam nama Yesus. Tetap percaya Kau yang punya kuasa. Jemaat semua naikkan pujian. Sekali dalam nama Yesus. Ku dalam lembah gelap, dalam nama Yesus. Lagi semua jemaat. Dalam nama Yesus Tuhan lawat. Tetap percaya rencanamu terindah. Dalam nama Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus. Semua. Haleluya.
hari yang lampau. Namun buat iman kami tetap percaya kepadamu. Amin. Bahwa Engkau sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kami. Kalau kami masih menghadapi hal yang sama Tuhan. Ada yang salah dalam diri kami Bapa. Siang ini Tuhan kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjawab setiap apa yang kami sedang gumulkan ya Tuhan. Engkau sedang melihat kualitas iman percaya kami kepadamu Bapa. Buat iman kami di atas rata-rata ya Tuhan. Agar kami boleh melihat pertolongan-Mu ya Tuhan. Agar kami boleh melakukan apa yang kami kehendaki sesuai dengan apa yang Kau mau ya Tuhan. Sehingga kami boleh mengalami kesembuhan. Kami boleh mengalami pemulihan. Kami boleh mengalami kemenangan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu yang diberkati lewat kebenaran firman-Mu siang ini ya Tuhan. Firman-Mu menjawab pergumulan kehidupan kami. Firman-Mu menjawab apa yang menjadi pertanyaan kami sampai hari ini Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah firman itu jatuh di tanah yang subur, berbuah lebat, dan buahnya menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih buat berkat-Mu yang luar biasa yang sudah kami terima pada siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Setiap kita yang diberkati boleh katakan, amin.